家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berusaha mencari keberadaan pemimpin dari klan pembunuh darah. Setelah beberapa saat berkeliling di kabut hitam, Xiaoyan masih belum bisa menemukan keberadaan mereka. Meskipun Xiaoyan pada saat ini bisa bergerak dengan cepat menggunakan guntur ekstrim, tetapi di dalam kabut hitam ini kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar ditekan. Xiaoyan pun merenung sedikit dan bergumam bahwa sepertinya kekuatan spiritual keadaan di Xiaoyan tidaklah cukup. Jika Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual keadaan suci, bahkan kabut hitam ini tidak akan dapat menekan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menghela nafas dengan sedikit penyesalan karena kekuatan spiritual Xiaoyan telah stagnan untuk waktu yang lama. Namun meskipun begitu, Xiaoyan menemukan bahwa ketika memurnikan ramuan tingkat dewa, hal ini pada akhirnya sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan jiwa Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, peningkatan kekuatan ini juga terlalu sedikit dan akan butuh waktu sangat lama bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiaoyan segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Tanda dewa jahat seketika muncul di antara alis Xiaoyan dan Xiaoyan segera melakukan teknik pembentuk kehidupan. Xiaoyan bergabung dengan klon dewa asli bintang 8 dan kekuatan fisik yang kuat tiba-tiba meledak. Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera menembus menjadi ukuran ratusan meter dalam waktu singkat. Xiaoyan bergumam bahwa jika mereka tidak bisa ditemukan, Xiaoyan pada saat ini hanya perlu meratakan tempat di sini. Begitu selesai berbicara, kekuatan yang kuat pada saat ini segera dihantamkan ke arah tanah. Banyak ledakan seketika terjadi dengan seluruh gunung yang gemetar. Area di sekitar Xiaoyan pada saat ini menimbulkan retakan yang menyebar ke segala arah. Di pukulan kedua, pada akhirnya tanah di sekitar benar-benar meledak ke langit. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini beberapa sosok terlihat berterbangan. Mata Xiaoyan pun menyipit dan Xiaoyan segera mencari pria berjubah darah yang merupakan pemimpin dari kelompok ini. Begitu Xiaoyan menemukannya, Xiaoyan segera mengunci pergerakannya dan sosoknya pada saat ini terlihat melarikan diri. Sosoknya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan bahkan ia benar-benar meninggalkan anggotanya. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiaoyan tidak akan mungkin membiarkannya lolos kali ini. Xiaoyan pun bergegas dengan kecepatan kilat dan menyadari hal tersebut. Si pria berjubah darah merasa bahwa ia benar-benar mengalami krisis. Sosoknya kembali melesat dengan cepat dan berteriak bahwa jika Xiaoyan mengejarnya, kelompok Xiaoyan akan mokat. Begitu selesai berbicara, pada saat ini ledakan seketika terjadi dan perisai darah melonjak dari si pria. Di saat yang sama, formasi yang telah mereka bentuk juga pada saat ini tampak terlihat meledak. Efek dari ledakan formasi ini juga menambah kecepatan pelarian diri si pria. Sosoknya juga pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya dan sebuah peti mati muncul. Si pria pada saat ini langsung masuk ke kedalaman peti mati. Sosoknya juga berteriak bahwa ia akan mengingat sosok Xiaoyan. Karena Xiaoyan telah menyinggung klan pembunuh darah, Xiaoyan benar-benar akan dipotong menjadi ribuan bagian ketika mereka bertemu kembali. Begitu selesai berbicara, perisai cahaya yang banyak dan tebal pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan. Sosok peti mati ini juga pada saat ini melesat dengan kecepatan yang ekstrim. Xiaoyan pada saat ini menatap dengan dingin dan tegas ketika melesatkan tinju. Sosok Xiaoyan pada saat ini sedikit tertahan oleh banyaknya perisai darah yang dilesatkan si pria. Meskipun Xiaoyan dapat dengan mudah menghancurkan perisai-perisai ini, tetapi pada akhirnya tubuh Xiaoyan tertunda. Xiaoyan hanya bisa melihat ke arah peti mati yang benar-benar menghilang dalam kabut hitam.
Xiaoyan pun bergumam bahwa ia benar-benar tidak menyangka orang ini berhasil kembali melarikan diri. Xiaoyan sedikit menahan emosinya dan Xiaoyan pada saat ini kembali melihat ke sekitar. Xiaoyan pada akhirnya kembali melakukan pergerakan. Meskipun pada saat ini pemimpin dari kelompok tersebut melarikan diri, masih ada beberapa anggotanya dan Xiaoyan secara cepat pada saat ini menghabisi mereka. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun terdiam dan bergumam bahwa 8 orang telah terbunuh dan 4 telah melarikan diri. Pada akhirnya suara keras pertempuran juga perlahan berhenti dan Xiaoyan kembali ke posisi sebelumnya. Tubuh Xiaoyan juga kembali menyusut dan pada saat ini Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Begitu Xiaoyan melihat ke sekitar tempatnya sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa tempat ini telah terlihat berantakan. Xiaoyan pun bergumam, mungkinkah Xiaoyan telah kembali ke tempat yang salah. Tempat yang Xiaoyan datangi ini tidak sama dengan tempat yang pada saat sebelumnya dikunjungi oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga benar-benar merasa bingung karena keberadaan Zhonggu dan yang lainnya juga tidak ada dan tidak bisa dideteksi. Tepat dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berpikir, tiba-tiba Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang aneh. Tubuh Xiaoyan pada akhirnya melesat mundur dan bersama dengan hal tersebut, ledakan terjadi dengan tanah yang hancur dan kepala dari ular piton tiba-tiba muncul. Piton ini membuka mulutnya yang besar ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinju dan langsung menghancurkan kelapa ular piton. Ledakan terjadi dan darah pada saat ini terlihat berceceran kemana-mana. Xiaoyan seketika menyesal karena menghancurkan piton tersebut setelah merasakan bahwa darah hijau si piton benar-benar dipenuhi racun. Darah ini menempel ke seluruh tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengeluarkan pil penawar dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Xiaoyan juga berpikir bahwa ia pada saat ini tidak lagi bisa tinggal di tempat ini. Xiaoyan pun segera memutuskan untuk bergerak maju ke kedalaman kabut hitam. Tebakan Xiaoyan memang benar karena setelah Xiaoyan pergi, beberapa sosok muncul di mayat ular piton. Pemimpin dari kelompok ini berkata bahwa seseorang telah terkena perangkap. Darah ular piton ini beracun dan bahkan orang dengan kekuatan fisik yang kuat tidak akan bisa menahannya. Sebaiknya pada saat ini mereka segera bergegas pergi menangkap sosok tersebut. Dua sosok di belakang si pria pada saat ini mengangguk dan mereka segera melesat ke arah tempat Xiaoyan terbang. Di belakang dari sosok-sosok ini ada 9 sosok yang telah ditangkap oleh mereka. 9 sosok ini tampak menutup mata dan benar-benar telah diracuni oleh sosok-sosok tersebut. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedang duduk bersila di dalam gua. Ada cahaya hijau yang bersinar di tubuh Xiaoyan. Racun ini tampaknya benar-benar telah merasuki tubuh Xiaoyan hingga ke tulang. Sesungguhnya racun ini juga tidak terlalu kuat, tetapi hanya saja karena tubuh dari klon dewa asli sangat takut dengan racun. Meskipun tubuh fisiknya kuat, aliran energi dan darahnya pada saat ini benar-benar terguncang. Xiaoyan pada akhirnya kembali mengeluarkan beberapa pil detoksifikasi dari telapak tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut, api langsung melonjak dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan kekuatan asli dari 3 jantung api untuk mengeluarkan racun. Beruntung nyala api ini sendiri juga memiliki kemampuan untuk melakukan detoksifikasi. Di bawah operasi ini, racun mulai meredak dan berubah menjadi gas beracun hijau yang berangsur-angsur menguap. Namun bersamaan dengan hal ini, suara siulan seketika datang dari kejauhan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan cahaya dingin pada saat ini segera mulai menderu. Gua tempat Xiaoyan berada seketika dihancurkan dan Xiaoyan segera melesat dengan pedang berat misterius. Percikan api pada saat ini berterbangan kemana-mana bersamaan dengan Xiaoyan yang melesat keluar. 3 sosok pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan. Mata pemimpin dari kelompok ini menyipit dan bergumam bahwa dalam waktu singkat tampaknya racunnya telah sembuh. Si pria sedikit mengerutkan kening menatap ke arah api yang pada saat ini melonjak dari tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, si pria lanjut berkata jika tebakannya benar, mungkin masih ada sisa racun di dalam tubuh Xiaoyan. Begitu sosok si pria berbicara, 2 sosok di sampingnya pada saat ini segera berubah menjadi kilatan pelangi.
Salah seorang di antara mereka melesatkan palu godamnya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dalam sekejap mata segera mengeluarkan kekuatan dari guntur ekstrim. Xiaoyan pada saat ini menghindari setiap serangan yang dilesatkan oleh kedua sosok tersebut. Pria yang menjadi pemimpin kelompok ini juga pada akhirnya turun tangan dan ketiganya benar-benar menekan Xiaoyan. Di bawah kendali racun yang ada, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa fokus dalam pertempuran. Energi Xiaoyan juga semakin lama semakin melemah dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Seiring dengan racun yang menyebar, Xiaoyan juga pada saat ini merasakan bahwa tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Xiaoyan terhuyung-huyung mundur dan pada saat ini Xiaoyan tidak lagi bisa melawan. Racun ini tampaknya benar-benar lebih kuat daripada apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Karena tidak bisa melawan, maka Xiaoyan pada saat ini hanya perlu waktu untuk melarikan diri. Xiaoyan pun kembali bergegas dengan kecepatan yang ekstrim, tetapi tetap saja di bawah kendali dari racun. Kecepatan Xiaoyan juga melambat seiring dengan tatapannya yang kabur. Sosok-sosok yang mengejar juga benar-benar telah menghampiri Xiaoyan hingga akhirnya Xiaoyan dihantam oleh palu raksasa. Tubuh Xiaoyan seketika terlempar mundur dan dengan keras menghantam sebuah gunung. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, dua sosok pada saat ini bergegas dan mengeluarkan Xiaoyan dari puing-puing. Kedua sosok yang membawa Xiaoyan juga pada saat ini mengikat Xiaoyan dengan benang emas tipis. Selanjutnya sosoknya menyeret 9 sosok yang tidak jauh di belakang mereka dan menggabungkannya dengan Xiaoyan. Pemimpin dari kelompok ini seketika tersenyum melihat ke arah Xiaoyan yang tampak tidak sadarkan diri. Di antara 9 sosok yang berada di kerumunan, kebetulan ada 4 orang yang bersama sebelumnya dengan Zhonggu. Sesungguhnya pada saat sebelumnya, formasi dari klan pembunuh darah memang menekan mereka. Namun formasi ini tidak sepenuhnya dilepaskan dan mereka pada akhirnya bisa melarikan diri. Namun begitu mereka hendak pergi, mereka berakhir dengan ditangkap oleh ketiga orang ini. Keempatnya juga terlihat dalam keadaan linglung dan mata mereka terlihat setengah tertutup. Si Xiao pada saat ini terlihat tidak berdaya dan bergumam bahwa ia sudah memberitahu sejak awal bahwa hal ini sangat berbahaya. Karena sudah sampai di tahap ini, sepertinya mereka pada saat ini benar-benar akan mokat. Sementara itu di sisi lain, pemimpin dari kelompok ini segera berkata karena mereka telah menyelesaikan misi. Mereka hanya perlu pergi ke aula kecil dan menyerahkan orang-orang ini kepada penguasa istana. Dengan begitu, barulah mereka akan bebas sesaat kemudian. Kedua sosok yang merupakan anak buah si pria pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya mereka segera membawa kelompok Xiaoyan pergi. Terlihat pada saat ini ekspresi Xiaoyan tampak jauh lebih jelek jika dibandingkan dengan Zhonggu dan yang lainnya. Sepertinya Xiaoyan telah terluka parah dan benar-benar diracuni oleh racun yang begitu kuat. Zhonggu dan yang lainnya pada saat ini sedikit menyadari keberadaan Xiaoyan yang terikat oleh benang emas tipis. Zhonggu pada saat ini benar-benar merasa khawatir karena bagaimanapun juga Xiaoyan adalah yang terkuat di antara mereka dan jika Xiaoyan mokat di sini, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Singkat cerita, tidak membutuhkan waktu lama bagi orang-orang ini sampai ke aula kecil. Terlihat ada sebuah gua di antara pegunungan dan ketiganya menyeret 10 orang yang mereka ikat masuk ke dalam gua. Begitu sosok-sosok ini memasuki gua, di dalam kabut hitam sesosok cantik kembali muncul. Alis indah sosok tersebut terlihat berkerut dengan mata yang tampak dipenuhi kecurigaan. Sosoknya bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Jika hanya itu kekuatannya, sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk menjadi sosok di balik nomor 9. Namun meskipun begitu, sesungguhnya kekuatan yang ditunjukkan orang ini selama ini tidaklah sederhana. Kekalahannya saat ini juga terasa sangat aneh. Jika begitu permasalahannya, maka ia pada saat ini sepertinya harus terus mencari karena orang ini tidak sesederhana itu. Sosok yang melayang di kabut hitam ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Yuyan. Setelah sosoknya merenung beberapa saat, pada akhirnya sosoknya kembali menghilang.
Sepertinya ia tidak tertarik pada apapun yang berada di gerbang kuno ini. Ia hanya ingin masuk ke sini untuk mengikuti dan mengamati Xiaoyan. Dari awal hingga akhir sejauh ini tampaknya Xiaoyan juga belum menyadari keberadaan Yuyan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini dibawa masuk ke dalam gua yang gelap. Luas dari gua ini tidak terlalu besar. Ada banyak lubang dengan banyak bangunan yang dibangun di dinding gua. Tentu saja yang terpenting adalah istana yang berdiri di tengah-tengah gua. Bentuk istana ini seperti menara dan seluruh tubuhnya berwarna sama dengan warna gunung. Di atas istana ini ada kata yang bertuliskan Zidian. Setelah memimpin Xiaoyan dan rombongannya ke platform di depan kuil Zidian, pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini segera mengambil langkah maju. Sosoknya menangkupkan tangannya dan berbicara perlahan ke hadapan kuil Zidian. Sosoknya berkata bahwa mereka telah membawa 10 orang ke sini untuk penguasa istana. Oleh karena itu ia berharap Tuan Istana menghilangkan racun dan membebaskan mereka. Begitu kata-kata ini terdengar, platform utama di bawah kaki mereka tiba-tiba bersinar. Simbol misterius segera muncul dan jika Xiaoyan melihat simbol ini, Xiaoyan akan mengenalinya karena tanda ini adalah tanda yang muncul di antara alis Xiaoyan. Tanda ini adalah tanda atau simbol yang dimiliki oleh dewa jahat. Bersamaan dengan simbol di platform yang muncul, kehidupan dari 10 sosok yang diikat mulai mengalir dengan cepat. Tiba-tiba semua sosok yang terbangun terlihat tampak ngeri. Mereka merasa mungkin mereka akan tersedot dan benar-benar diubah menjadi mumi yang kering. 3 sosok yang pada saat ini membawa mereka juga menatap ke arah sosok-sosok yang diserap oleh cahaya. Salah satu di antara mereka yang bernama Gochen yang menggunakan palu raksasa pada saat ini terlihat sedikit maju. Melihat hal tersebut, pemimpin dari kelompok ini seketika mengerutkan kening. Sosoknya pada saat ini berteriak memanggil sosok Gochen berkali-kali, tetapi Gochen tidak menoleh sama sekali. Setelah beberapa saat, sosok pria kuat yang bernama Gochen pada saat ini segera menatap ke arah aula Zidian. Selanjutnya si pria pada saat ini kembali menoleh menatap ke arah sosok Xiaoyan yang terlihat duduk bersila. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Gochen seketika melesat dengan telapak kakinya dan mengeluarkan palu raksasa miliknya. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke aula dan menghantamkan palu raksasa miliknya. 2 pria lainnya seketika melotot dan bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Gochen. Keduanya berniat untuk mengambil tindakan, tetapi tampaknya hal tersebut benar-benar telah terlambat. Ledakan seketika terjadi bersamaan dengan palu raksasa yang hendak menghantam aula. Sebuah energi pada saat ini menahan kekuatan palu raksasa yang dilesatkan oleh Gochen. Sosok Gochen juga pada saat ini terlempar mundur dan bersama dengan hal tersebut, sebuah suara seketika terdengar ketika berteriak bahwa ia benar-benar berani tidak patuh dan ia mencari kematian. Selanjutnya belasan sosok muncul entah dari mana dan semuanya menatap ke arah 2 pria lainnya. Melihat hal tersebut, pemimpin dari kelompok ini segera menangkupkan tangannya dan dengan ekspresi memohon mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata ia berharap Raja Iblis Fei Hong pada saat ini tetap tenang. Mereka sesungguhnya tidak akan pernah berani melakukan hal ini. Selanjutnya si pria menatap ke arah Gochen dan dengan keras berteriak apa yang dilakukan oleh Gochen. Sebaiknya ia pada saat ini kembali sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Gochen pada saat ini sedikit menoleh sebelum akhirnya kembali memandang ke arah aula Zidian. Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melesatkan serangan ke arah aula. Belasan sosok pada saat ini segera muncul dan menghalangi pergerakan dari Gochen. Sebuah kekuatan yang kuat juga pada saat ini segera menampar dada Gochen. Sosoknya kembali terlempar mundur dan memuntahkan seteguk besar darah. Suara dari Raja Iblis yang bernama Fei Hong pada saat ini kembali terdengar ketika berteriak bahwa mereka benar-benar begitu tidak tahu diri. Jika begitu permasalahannya, maka mereka semua juga akan menjadi korban miliknya. Si pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini seketika kembali berteriak meminta Raja Iblis Fei Hong mengampuni mereka.
Namun perkataan tersebut tampaknya tidak berpengaruh. Lebih dari belasan sosok di sekitarnya pada akhirnya seketika mulai bergegas mendekat. Bersama dengan hal tersebut, mata kedua sosok tersebut segera dipenuhi dengan warna kehitaman. Mereka hanya bisa memegangi kelopak masing-masing seolah-olah kelopak mereka hendak meledak. Sementara itu Raja Iblis Fei Hong yang mengenakan jubah dengan aura iblis yang kuat di antara alisnya menatap ke arah Go Chen. Sosoknya sedikit mengerutkan kening dan perlahan mengangkat tangannya untuk berhadapan dengan Go Chen. Sosoknya lanjut berkata karena ia sama seperti mereka, maka ia akan segera mokat. Go Chen tampak tidak takut sama sekali dan masih terus-menerus menatap ke arah Raja Iblis Fei Hong. Perlahan-lahan cairan hitam memenuhi bagian putih mata Go Chen dan bersama dengan hal tersebut, sebuah suara segera terdengar ketika bertanya apakah Raja Iblis Fei Hong mengenalinya. Bersama dengan perkataan ini yang terdengar, simbol samar perlahan muncul di antara alis Raja Iblis Fei Hong. Sosoknya seketika menoleh ke arah sumber suara dan menatap ke arah peron. Pada saat ini ada sesosok tubuh yang sedang duduk bersila dan sosok ini adalah Xiaoyan. Di antara alis Xiaoyan ada tanda dewa jahat yang muncul dan hal ini membuat Fei Hong terkejut. Fei Hong juga segera menatap ke arah mata Go Chen yang pada saat ini tampak sama dengan tatapan Xiaoyan. Rupanya alasan mengapa Go Chen pada saat ini merusuh dalam situasi seperti ini adalah karena ia telah dikendalikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat sebelumnya menemukan bahwa jiwa Go Chen adalah yang paling lemah. Dengan begitu, maka Xiaoyan pada akhirnya berhasil membawa dan mengendalikan tubuh dari Go Chen. Sementara itu mata Fei Hong pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan menatap ke arah Xiaoyan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan reaksi pertama dari Fei Hong pada saat ini tidak berpikir bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dewa jahat. Fluktuasi lemah yang memancar dari tubuh Xiaoyan tidak menandakan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Sosoknya pada akhirnya bertanya, cloning dari dewa jahat manakah Xiaoyan ini? Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Fei Hong dan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak dengan marah. Xiaoyan dengan tegas segera berteriak memerintahkan Fei Hong mendekat. Suara Xiaoyan ini benar-benar meledak seperti guntur di telinga Fei Hong. Tubuhnya gemetar terus-menerus. Saat ia menghadapi Xiaoyan, ia bisa merasakan rasa hormat yang sangat tinggi di dalam hatinya. Begitu juga dengan tekanan mutlak. Menyadari hal ini, Fei Hong dipenuhi dengan keterkejutan berteriak bagaimana mungkin ia adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Namun begitu perkataannya terdengar, tanpa sadar tubuhnya pada saat ini bergerak ke arah Xiaoyan. Selanjutnya Fei Hong tiba-tiba berlutut di depan Xiaoyan dengan keras. Pada saat ini belasan sosok di kejauhan yang memukuli kedua orang sampai mokat juga terkejut. Mereka adalah sosok-sosok yang telah dikendalikan oleh Fei Hong dengan menggunakan kabut berwarna hitam. Mereka pada saat ini berhenti dan terlihat dua pria di bawah peron benar-benar tampak mengenaskan. Keduanya pada saat ini menatap ke arah Fei Hong yang berlutut di hadapan Xiaoyan dan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Mereka berdua tampak pucat begitu kembali mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Kelompok Zhonggu yang sebelumnya berpura-pura linglung juga pada saat ini telah membuka mata mereka. Ekspresi di wajah mereka tidak lagi bisa terkendali dengan mata mereka yang terbelalak. Sementara itu Xiaoyan memandang ke arah Fei Hong dan bertanya mengapa ia masih berdiam diri. Mengapa ia pada saat ini tidak melakukan detoksifikasi kepada Xiaoyan. Begitu selesai berbicara, pedang berat misterius seketika muncul di tangan Xiaoyan dan dengan keras Xiaoyan menghantamkannya ke kelapa Fei Hong. Ledakan keras seketika terjadi dengan Fei Hong yang terlempar ke tanah dan berguling-guling. Sosoknya lanjut menstabilkan tubuh dan menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi galak. Namun pada saat ini Xiaoyan berdiri dan langsung menginjak kelapa Fei Hong. Xiaoyan juga berkata dengan perlahan bahwa Fei Hong hanyalah sebuah klon. Siapa yang memberinya keberanian untuk melihat Xiaoyan dengan cara seperti itu? Suara Xiaoyan ini benar-benar mendominasi, membuat Fei Hong hanya bisa terdiam.
Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Zhonggu dan yang lainnya juga pada saat ini bahkan semakin terkejut. Bagaimanapun dewa jahat memiliki reputasi yang cukup mencengangkan. Mereka pada saat ini tidak bisa percaya bahwa ternyata Xiaoyan yang telah mereka ikuti sepanjang jalan sesungguhnya adalah reinkarnasi dewa jahat yang legendaris. Fei Hong juga hanya bisa menggerakkan giginya dan ia pada saat ini ingin menggerakkan tubuh untuk melawan. Namun nyatanya ia benar-benar tertekan dan ia sama sekali tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Ini adalah kekuatan penekanan absolut yang hanya dimiliki seorang tuan atas klonnya. Tetapi sesungguhnya Xiaoyan juga bahkan tidak mengetahui mengenai hal ini sebelumnya. Begitu ia melihat Fei Hong, ia bisa merasakan kekuatan penekan yang tak terlihat memancar dari simbol dewa jahat di antara alisnya. Barulah Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan represif semacam ini berakhir dengan membuat Fei Hong tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Meskipun Fei Hong sebenarnya telah diambil oleh Cimi, tetapi tubuhnya masih milik dewa jahat. Pada saat ini di antara alis Fei Hong, tanda dewa jahat yang persis sama dengan alis Xiaoyan benar-benar muncul. Fei Hong juga pada saat ini tampak memiliki tatapan seolah-olah ia benar-benar ingin melepaskan diri. Namun pada akhirnya Fei Hong hanya bisa menghela nafas karena ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melawan. Xiaoyan juga pada akhirnya menarik kekuatan penekanannya dan menatap ke arah Fei Hong. Sementara itu Fei Hong dengan tatapan ngeri pada saat ini segera mengangkat tangannya dan lapisan kabut hitam keluar dari tubuh Xiaoyan. Namun pada saat ini selain racun dari kabut hitam, Xiaoyan juga menemukan bahwa bisa ular di tubuhnya telah dipisahkan oleh Fei Hong. Ada kilatan samar di mata Xiaoyan ketika Xiaoyan mengetahui mengenai hal ini. Tampaknya Fei Hong sangat pandai dalam hal racun dan ini merupakan kabar baik bagi Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan klon dewa asli dan memberikan perintah lagi kepada Fei Hong. Fei Hong terlihat tidak ingin melakukan hal tersebut dan Xiaoyan segera kembali memukul kelapa Fei Hong. Fei Hong kembali terpental dan meskipun serangan ini tidak akan menghabisi Fei Hong, tetapi disiksa seperti ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Xiaoyan pada saat ini berteriak dengan dingin ketika bertanya siapakah yang akan berdiskusi dengan Fei Hong. Fei Hong pada saat ini hanya bisa terdiam dan sosoknya kembali melambaikan tangannya ke arah klon dewa asli. Dalam sekejap mata, racun dari klon dewa asli benar-benar telah dihilangkan oleh Fei Hong. Bersama dengan hal tersebut, suara Long Biao seketika datang dari belakang Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa mereka juga telah diracuni. Zhonggu dan yang lainnya juga terlihat tampak marah dan menganggukkan kelapanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangguk dan melihat hal ini Fei Hong hanya bisa melambaikan tangannya. Sesungguhnya kekuatan tali emas yang mengekang mereka juga tidak terlalu kuat. Hanya saja tali emas ini mengandung racun yang terus-menerus menekan kekuatan mereka. Setelah terakumulasi untuk waktu yang lama, tentu saja kekuatan mereka akan benar-benar telah ditelan dalam ukuran yang banyak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Fei Hong dan Xiaoyan sedikit menghela nafas. Xiaoyan tersadar bahwa meskipun Fei Hong menguasai teknik racun, Xiaoyan tidak mungkin bisa membawanya karena tempat ini setengah ilusi dan setengah nyata. Xiaoyan pada akhirnya memiliki pemikiran yang berani dan berkata kepada Fei Hong agar ia mengajari Xiaoyan keterampilan mengendalikan racun. Fei Hong pada saat ini menggertakkan gigi dan matanya menunjukkan kegigihan. Ia pada saat ini benar-benar tidak berdaya berhadapan dengan Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan melihat Fei Hong yang terdiam. Xiaoyan pada saat ini kembali berniat untuk menghantam Fei Hong. Namun begitu pukulan ini hendak dilesatkan, tiba-tiba sebuah suara segera bergema di sekitar. Suara tersebut berkata bahwa Xiaoyan hanyalah reinkarnasi dari dewa jahat. Siapakah orang yang pada saat ini berani bertindak begitu sombong di dunia miliknya? Begitu suara ini terdengar, Xiaoyan juga pada saat ini seketika terkejut. Perasaan krisis yang kuat seperti ini sama seperti perasaan krisis yang dirasakan oleh Xiaoyan di langit sebelumnya.
Begitu suara ini perlahan-lahan menghilang, pada saat ini sesosok tubuh juga tampak muncul dari udara tipis. Sosoknya mengambil langkah dan seketika sosok yang tampak ilusi benar-benar memadat. Melihat sosok di hadapannya, mata Xiaoyan pada saat ini seketika tiba-tiba menyusut. Xiaoyan tanpa sadar menggumamkan nama Jimmy. Sosok yang muncul di kehampaan pada saat ini mendengus dingin menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan momentum dari sosok tersebut yang persis sama dengan momentum dari Jimmy. Namun begitu sosok ini tampak terlihat jelas, Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini hanya terlihat mirip dengan Jimmy. Di sisi lain, sosok tersebut pada saat ini tersenyum dan mulai segera berbicara dengan nada meledek ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan memang bisa memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Tetapi ia pada saat ini memiliki sebuah nama. Hanya saja Xiaoyan benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama si pria. Begitu kata-kata ini terdengar, sosok tersebut tiba-tiba telah berada sekitar 10 meter dari Xiaoyan. Dengan ekspresi muram, ia segera mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Xiaoyan di udara. Ledakan seketika terjadi dan kekuatan tak kasat mata yang tidak bisa dideteksi pada saat ini menghantam Xiaoyan. Kekuatan ini begitu kuat hingga perut Xiaoyan tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Lubang berdarah seketika muncul di sekujur tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga segera memuntahkan seteguk besar darah yang bercampur dengan organ dalam yang rusak. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera bergabung dengan kekuatan klon dewa asli. Luka Xiaoyan juga seketika langsung sembuh dengan cepat. Kondisi Xiaoyan kembali ke kondisi semula, tetapi meskipun begitu, sosok ini seketika telah kembali mengangkat telapak tangannya dan mengulurkan kelima jarinya ke udara ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengoptimalkan kekuatan dari klon dewa asli. Tubuh Xiaoyan pada saat ini membengkak hingga berukuran kurang lebih 1000 meter. Bersamaan dengan hal tersebut, telapak tangan si pria pada saat ini benar-benar telah mendekati Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, serangan ini benar-benar langsung menghantam dada Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang besar seketika terlempar dan langsung menghantam tanah. Lubang berdarah juga pada saat ini terlihat muncul di dada Xiaoyan dengan tulang yang juga terlihat. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari sosok tersebut benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Setidaknya kekuatan orang ini berada di keabadian dewa. Tekanan yang terpancar dari si pria juga pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan sulit untuk berdiri. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini kembali meledakkan tubuhnya menjadi berukuran 2000 meter. Melihat hal tersebut, si pria pada saat ini segera berkata bahwa hal ini cukup menarik. Ia berasal dari klan Jimmy dan ia memiliki tubuh klan dewa asli yang sangat banyak. Tubuh dewa asli yang dimiliki oleh Xiaoyan juga cukup bagus karena darahnya mengandung darah tingkat dewa. Namun sangat disayangkan bahkan dengan kekuatannya saat ini, klan Genshin atau klan dewa asli di tangan Xiaoyan tidak akan bisa menampilkan kekuatan maksimalnya. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera kembali melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini segera melakukan banyak serangan ke arah si pria. Namun setiap serangan Xiaoyan bisa dihindari dan justru serangan si pria benar-benar langsung berhantaman dengan Xiaoyan. Pukulan kecil dari si pria pada saat ini berhadapan dengan lengan raksasa dari Xiaoyan. Si pria juga seketika kembali berteriak bahwa sepertinya Xiaoyan belum sepenuhnya memahami tubuh dewa asli ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan pada tubuh dari dewa asli. Begitu suara ini terdengar, benturan kembali terdengar ketika dua tinju saling bersentuhan. Dalam benturan singkat ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali terlempar mundur. Xiaoyan menggertakkan giginya dan meskipun luka Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur pulih, tetapi Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melawan sosok tersebut dengan kekuatan apapun. Meskipun Xiaoyan pada saat ini diberkahi dengan kekuatan guntur dan kekuatan dari jantung api, Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa mengalahkan si pria. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan berpikir mungkinkah Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan pagoda pemurnian.
Kesenjangan kekuatan di antara mereka benar-benar tidak lagi bisa dihadapi dengan kekuatan gabungan milik Xiaoyan. Situasinya benar-benar sangat pesimis dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjatuh dalam kondisi dilema.